Sip, yes. Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul kalah dari bocil. Yang aku maksud bocah cili itu Valen ya, karena dia usianya masih mungkin 15 atau 16 tahun. Udah beberapa minggu ini dia itu kok kayak sentimen gitu sama aku. Terus kita terima tantangan, jadi katanya dia mau nantangin aku dan Om Handoko. Ya apapun itu problemnya dari Valen, tapi aku sebenarnya nggak ambil pusing sih, mau pokoknya main gitu. Bukan nggak terlalu peduli dengan tantangan menang siapa. Kalau seringkali kalau aku partneran sama Valen tuh dia kayak kurang niat gitu mainnya, jadi malah lebih baik kalau aku musuhan sama Valen. Dan beberapa minggu yang lalu aku waktu partneran sama Valen malah aku di smash dari belakang. Sentimen ini anak. Kalau kita bicara main double ya, itu kita nggak bisa bilang siapa lawan siapa terus kalah, dan yang kalah itu nyebut cuma satu nama, karena kita mainnya itu main tim ya, jadi bukan main perorangan. Kalau kita mau nentuin mana yang lebih hebat, Valen atau Jerry, ya kita harusnya main single, jangan main double. Karena main double itu yang dinilai itu bukan orangnya, tapi strategi atau kerjasamanya. Dan otomatis kalau eh, Valen sama Stanley misalkan kerjasamanya bagus, ya pasti menang, walaupun mungkin secara skill nggak terlalu bagus ya. Eh, Maksudnya bukan karena Valen dan Stanley nggak terlalu bagus, bukan gitu. Maksudnya kalau yang main kita ada 4 orang, terus tim yang sebelah sana skillnya nggak bagus tapi kerjasamanya bagus, itu ada kemungkinan besar malah lebih menang daripada tim yang mainnya bagus-bagus tapi kerjasamanya nggak ada. Itu aku udah ngalamin sendiri. Jadi waktu itu ada pemain yang mainnya itu bagus-bagus tapi mereka itu kayak mau membuktikan diri gitu, mana yang lebih bagus daripada, padahal mereka itu satu tim gitu. Jadinya kayak main-main sendiri, sedangkan mereka yang skillnya nggak seberapa bagus malah berpikir kalau kita harus kerjasama nih, kalau enggak kita bisa kalah, dan mereka malah lebih menang daripada yang skillnya bagus tapi nggak ada kerjasamanya. Di video ini sebenarnya nggak terlalu fair karena aku Stanley sama Valen itu udah nungguin dari lapangan lain selesai baru kita mau main ya, karena hari ini cukup rame, jadi yang main itu banyak. Dan kita biasanya aku sih main 3 kali, cuman ini di hari ini aku mainnya cuma 2 kali karena lapangannya dipenuhi orang, dan tadi sempat hujan juga, jadi lapangan yang satu nggak kepake karena bocor. Dan sementara itu Handoko yang tadinya itu udah habis main karena dia datangnya telat, jadi aku suruh main lagi. Kasihan sebenarnya Handoko ini udah habis main, aku suruh main lagi. Harusnya aku lebih banyak cover sih. Aku lupa kalau Handoko itu habis main, aku paksa main lagi pasti capek dia. Mungkin awal-awal sih masih kuat tapi lama-lama capek juga. Dan ini Kak Per ini Valen. Valen katanya nantang aku tapi kok ngincernya ke Om Handoko terus. Harusnya kan ke aku. Ini aku buang bolanya salah, jadi out. Kalian bisa lihat nanti berapa kali Handoko itu waktu dikasih bola sering mati-mati sendiri, sementara aku kadang juga mati sih. Cuman lebih banyak karena ya Handoko lebih sering dikasih bola, jadi lebih banyak mati karena memang banyak
dikasih bola. Kalau aku jarang dikasih bola, ya nggak bisa dihitung mati atau dapat poinnya itu berapa persen, karena nggak bisa terlalu fair ngitungnya. Tapi aku harus akui bahwa permainan Stanley dan Valen itu kerjasamanya cukup bagus. Walaupun kan kadang-kadang Valen itu mainnya kayak ogah-ogahan ya. Dan banyak kesalahannya Handoko sebenarnya habis di servis, terus dia itu ngasih bola net di sebelah kanan. Dia pakai backhand terus ngasih bola net ke sebelah kanannya Handoko, dan itu sebenarnya nggak enak buat aku bolanya, karena habis dikasih net nanti di lob sama lawan. Nah, kayak gini loh, itu aku harus lari-lari ke kanan karena itu di sisi backhandku. Kalau aku mau pakai forehand mukulnya, jadi aku harus lari ke kanan lebih cepat, dan itu buka lapangan besar banget. Nanti kalian bisa amati ya, setiap kali Handoko dikasih bola atau menerima servis, biasanya dibuang ke kanan di net. Dan Valen punya trik khusus untuk mengatasi hal itu sehingga kita banyak kehilangan poin dari itu. Dan parahnya sebenarnya Handoko mengulangi seperti itu, seperti menjadi kebiasaan. Nah, kalau kebiasaannya mungkin seperti itu, tapi untuk Valen itu nggak berfungsi kebiasaan yang kayak gitu, malah mati-mati sendiri. Kita harus lebih paham kalau ternyata kebiasaan kita nggak bisa untuk kalau lawannya itu Valen, jadi harus segera dirubah, nggak boleh mengalah sama kebiasaan. Kita harus punya strategi lain. Jangan, biasanya kalau terima servis aku ngasih gini ya, jangan kayak gitu. Kita harus punya strategi yang lain. Terus yang kedua, aku lihat karena Handoko baru main jadi capek. Di waktu dia sebenarnya bisa melangkah cuma satu langkah untuk ngambil bola, tapi dia kebanyakan nggak siap, habis mukul terus diam aja. Dan itu sebenarnya kadang malah mengganggu sih. Aku jadi bingung dia ini mau ngambil atau enggak. Oke, selamat menonton. Sebenarnya ini permainan yang cukup seru ya. Walaupun kalian mungkin udah tahu dari judul bahwa aku nanti kalah, tapi kalian nanti bisa amati seberapa kalahkah kita, skornya itu berapa. Dan kalau mau kalah mutlak ya berarti kita harus akui kalau kita kalah. Tapi kalau nggak mutlak, kalau selisih 1-2 poin ya nggak apa-apa. Kalah menang kan biasa aja. Ini somesku entlek atau keluar. Soalnya kita awalnya main udah pakai kok bekas, tapi masih bagus, tapi ya nggak tahan lama sih. Jadi kita pakai kok baru sekarang. Dan aku harus pakai bedak atau tepung buat biar raketku nggak basah. Kan tasku itu yang gripnya raketnya itu keluar dari tas itu, jadi waktu eh, masuk ke lapangan itu aku kehujanan, makanya gripnya itu basah, jadi gak enak.
Nah ini aku gak sedang kalau Handoko tuh tiap terima servis tuh kayak gitu. Jadi bikin lapangannya dari kita itu banyak bukanya. Terus ya jadi nganggur gitu Pak. Handoko habis ngasih gitu terus berhenti di sana. Dan aku kan itu bagian backendku jadi bagiku agak kesulitan. Ini Valen sekarang mainnya niat malah Handoko yang mainnya kurang niat. Kalau main ya cuman ditaruh-taruh gitu aja terus. Kalau disilang-silang udah mati. Dan lawan tahu sih kalau Handoko dikocai depan belakang kiri kanan cepet mati soalnya nggak kembali ke posisi siapnya kurang cepet. Handoko kenapa sih kok kalau terima servis selalu dibuang ke kanan? Harusnya buang ke tempat lain aja biar banyak variasinya. Openingnya kalau sama terus sama lawan nanti bisa dibaca. Nah, openingnya itu sama terus. Kalau return service kenapa harus dibuang ke sana? Aduh dong, bengong aku kiri kanan kiri kanan. Kalau habis nerima di kiri ya sebaiknya ke kiri aja. Jadi aku bisa ambil ngisi tempat yang di kanan. Tapi kalau mau ngambil langsung kurang cepet sih pindahnya. Kalau mau milih kiri ya kiri, kanan ya kanan. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu yang belakang bingung mau nepati mana. Jadi banyak bolongnya. Nah kayak gini tuh aku kan nggak ragu-ragu langsung pindah ke kanan. Jadi Handoko bisa nempati langsung ke kiri. Kalau selama ini ya aku lihat Handoko itu kurang cepat nempati posisi siapnya. Nah kayak gini dia itu habis smash terus gak kembali ke tengah. Jadi aku inisiatif mundur. Padahal harusnya itu bolanya Handoko. Aku jadi banyak cover ke ya banyak tempat sih. Jadi 3/4 jadinya. Padahal harusnya kerjasama yang baik harusnya ya 50-50.
Harusnya saat-saat seperti ini tuh Handoko ngelob bukan malah ngenet. Soalnya aku udah di depan. Kalau Handoko ngenet sama lawan dikasih lob, nggak ada yang jaga belakang. Jadi Handoko harus mundur. Nanti kalau mundur dengkek nggak bisa karena terlalu jauh. Ini salah skor, harusnya 10-12 tapi yang Stanley tadi bilang skornya 14-12, 14 untuk Stanley. Jadi Stanley sama Valen tuh bati 2 dan aku bati bati 2 kalau menuruti hitungannya Valen. Kadang-kadang waktu kita main tuh ya memang nggak mikir skor ya. Itu habis. Oke, udah dikasih ke aku. Ini aku terbalik, harusnya yang pemain angka genap kanan harusnya Handoko ini masih 10-12, jadi aku yang di kanan. Ini kebalik harusnya. Aku kalau servis sebenarnya serba salah sih, soalnya kalau Handoko jaga di belakang biasanya kurang siap lah aku kalau ngangkat atau servis yang biasa, nanti ya disodok sama lawan. Handoko kalau aku nyerang nggak ikut bantuin nyerang, sebenarnya itu bisa loh Handoko tuh mundur dikit terus nyemes lagi. Soalnya kalau Handoko posisinya gitu aku mau nyemes itu agak sulit karena dia kurang maju dan nggak mau jongkok. Nanti aku takut ngenai kepalanya Handoko. Handoko kalau nempatin bola masih kurang menyulitkan lawan. Ini harusnya itu ditaruh di pojok kanan di belakangnya Stanley. Jadi nggak malah Handoko yang kembali tertekan. Harusnya kita yang nekan lawan. Ini sebenarnya masih 13 sama, tapi yang sana udah pindah berarti mereka salah bati 2. Handoko itu kurang ini ya, kurang cepat siapnya di tempat mana, terus habis mukul nggak segera kembali, jadinya kalau lawan tuh ngocaknya cepat, ngasih depan terus belakang, dia pasti kesulitan. Dan bener aja kalau kita kasih net ke Handoko terus kasih lob ke belakang, dia telat. Harusnya habis kasih net langsung kembali ke tengah-tengah, bukan di garis T ya, maksudnya di setengahnya lapangan itu. Dia habis ngasih net langsung mundur, terus open step ya, jadi split step, kakinya dibuka. Ini kalau Stanley berhasil ngasih net silang itu pasti Handoko mati, soalnya habis ngenet dia keluar lapangan. Harusnya habis ngenet tuh dia langsung kembali ke garis T. Udah beberapa kali nettingnya Handoko yang pakai teknik kayak gitu mati terus. Jadi harusnya ganti teknik, atau kalau enggak ya coba jangan ngasih net terlalu tipis dulu, ngasih ke setengah lapangan aja. Kayaknya di game kedua ini mereka Stanley sama Valen sering ngincar ke Handoko. Nah kan dia itu ngasih drop shot ya otomatis aku maju. Harusnya Handoko habis ngasih drop shot langsung kembali ke tengah belakang. Jadi kalau di pingpong itu
kiri kanan gitu bisa cepet balik. Nah, habis ngasih kayak gitu harusnya kembali ke tengah biar kalau dikasih net tuh cepet. Kalau telat sih gak apa-apa, pokoknya bisa nyampe ya, tapi sebaiknya dibuang atau di lob, jangan ngasih pukulan yang presisi kayak netting gitu, nanti banyak matinya. Ini aku yang salah, harusnya nggak aku rebut bolanya, soalnya aku pikir Handoko habis nyemes tuh kok selalu keluar lapangan. Jadi aku pikir dia itu kaget nggak bisa mengembalikan, jadi aku yang nyemes. Karena dari posisiku sebenarnya lebih enak, tapi harusnya Handoko kembali ke lapangan. Tapi ya itu memang salahku sih. Salahku kenapa kok aku nggak nyemes ke badannya Valen. Harusnya aku nyemes ke badannya Valen. Masih 14-16, aku 14 dan Valen 16 harusnya ya. Tapi di video ini kok waktu Handoko tanya katanya 15-0, berarti banyak ini. 14-16 cuma selisih 2. Nah, habis nyemes selalu keluar lapangan, nggak boleh itu. Kalau habis nyemes ya sebaiknya masuk ke lapangan, jangan keluar. Dan itu mungkin gerakannya salah, soalnya nggak miring dulu badannya. Kalau miring dulu pasti jatuhnya lurus, jadi nggak keluar lapangan dan nggak masuk lapangan. Lagi-lagi Handoko tuh gak siap kalau aku yang servis. Habis servis langsung split step, kakinya dibuka biar siap kalau dikasih ke depan. Nah, kalau tiap kali digituin ya mati, gimana bisa menang. Ini Handoko itu majunya kurang cepat, maju langsung kena biar bisa lebih tipis nettingnya, dan kalau dikasih silang udah nggak bisa ngambil nantinya. Ini setiap kali ngasih net selalu sama Valen tuh disilang dan mati. Harusnya habis ngasih net, makanya kita itu kalau ngasih net kakinya itu dibuka, kaki-kakinya di depan buat bantu dorong balik ke daerah T. Nanti kalau disilang kita bisa kembalikan dengan lebih cepat. Jadi nggak cuma dilihat aja. Nanti kalian lihat ya berapa kali nanti Handoko melakukan hal seperti itu dan sama Valen itu disilang terus. Terus kita mati banyak di situ. Dan udah tahu kayak gitu kok nggak kapok-kapok Handoko. Harusnya Handoko itu lebih nyadar kalau perbuatannya itu sama lawan dieksploitasi atau dimanfaatkan. Itu kebiasaan ya, jadi Handoko harus merubah. Kalau kebiasaannya nggak berhasil dengan lawan yang ini, harus cepat dirubah biar nggak kehilangan banyak poin. Skornya 14-18, tapi mereka bilangnya 16-10. Harusnya selisih 4 bukan selisih 6 ya. Oke, pindah bola lagi, 14-18. Drop shotnya Handoko tuh sebenarnya kurang cepat, dia itu bolanya masih melambung. Aku kalau drop shot lebih mendingin lurus sih, lurus tapi jatuhnya ke depan tuh di slice supaya bisa jatuhnya lebih cepat. Nah, ini lumayan dapat poin gratis. Padahal nanggung sama Valen nggak disemes, malah dibuang. Kayaknya Handoko itu berat untuk melangkahkan kaki. Ya, kaki kanan tuh harusnya dilangkahkan lebih cepat sih, jadi biar mukulnya lebih pas.
Kalau cuma ngandelin gerak lengan aja pasti nggak cepat. Dan kayak gitu tadi nerima smash harusnya juga gerak ini lagi selalu dikasih kayak gitu openingnya. Ini Valen kebalik lagi. Harusnya 17-20 Valen tuh di kanan. Oh ya udah benar sekarang. Hanya 80.000 satu bulan. Iki lapo iki sate. Pameran duwe foto-fotoan ta. Doko kalau nengkek itu jangan ngasih drop shot. Kalau ngasih drop shot itu sulit. Soalnya posisinya nengkek. Dan walaupun bisa biasanya udah ditungguin lawan. Aku ulangi videonya ini epic ya soalnya Valen itu dari kemarin-kemarin ngincer tubuhku untuk di smash dan kali ini aku yang ngenai Valen hahaha. Aduh dok mati terus saya smash ya. Nanggung dok. Aku udah bener maju tapi nggak tepat kena frame koknya. Kebiasaan buruk habis backhand biasanya nggak bisa maju atau telat maju. Poin 118-22 ini kebalik lagi Valen harusnya di kanan. Ndoko jaganya terlalu tengah jadi dikasih bola yang di kolomnya double itu mati nggak kesampean. Kalau ada lawan tuh kayak mau nyemes tuh kita harusnya lebih siap, jangan terlalu nyantai.
gak siap lagi. Kenapa harus mundur? Malah harusnya itu jaga di sebelahku. Kayak gini tuh kalau Andoko niat ya, itu udah disemes harusnya. Kalau dikasih net terus diam, ya yang 3/4 lapangan jadi aku yang cover, itu kesulitan buatku. Apalagi udah capek ya di poin-poin akhir gini, jangan tambah males. Kalau tambah akhir-akhir tuh harusnya tambah rajin biar cepet menang. Ini Andoko udah gak bisa kembali ke belakang. Harusnya itu Andoko yang ngambil. Dan kalau tadi Stanley berhasil sih, harusnya tadi mati Andoko, karena nggak bisa lari ke depan. Daripada resiko bola nanggu lagi, mending aku inisiatif langsung serobot. Sebenarnya kalau mau ngalahin Valen tuh gampang, kita mainnya itu cepet aja. Soalnya Valen tuh kurang lincah, walaupun badannya kecil ya, tapi dia itu kurang lincah. Nah kayak gini kan mati dia, tapi partnerku Handoko itu nggak bisa diajak main cepat. Kalau udah main cepat, mainnya ngenet sama ngelop. Jadi rusak waktu kita nyerang main cepat, harusnya partner juga ikut main cepat biar pace-nya atau langkahnya itu sama. Ketika kita mainnya serang-serang terus partner itu biasanya buang-buang bola malah ngelop, yaitu kita kerjasamanya jadi nggak baik, karena jadi ambigu, kita ini mau nyerang atau mau bertahan. Harusnya lebih sinkron lagi, dan yang lebih sinkron biasanya yang lebih menang, lebih punya kesempatan menang lebih besar. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku dan analisa ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini hitungannya kacau, jadi kita itu main dan memang Handoko udah capek sih, jadi hopeless lah kalau kita berharap. Kalau aku berharap terlalu besar untuk menang. Kalau aku lihat secara keseluruhan, sebenarnya defense-nya Valen sama defense-nya Stanley itu bagus. Aku smash beberapa kali tetap balik terus, karena kita maksa nyemesnya itu dari belakang. Harusnya kalau nyemesnya dari agak tengah bisa lebih keras dan lebih tajam. Kayaknya walaupun Handoko itu nggak capek, tetap aku bakal kalah kalau mainnya kayak gitu. Soalnya Handoko itu kurang lincah dan selalu bikin perbuatan seperti itu, dan matinya di sana. Nggak tahu kenapa kok, kalau salah ya diperbaiki segera, jangan diulang-ulang kesalahannya. Nggak bakalan dapetin poin dengan cara seperti itu. Seperti kata pepatah, kita tidak akan mendapatkan solusi jika melakukan hal yang sama berulang kali. Jadi kita harus melakukan perubahan pola pikir supaya bisa mendapatkan solusi. Oke guys, gitu aja tips-tips dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.